halo semuanya. Bagaimana kabar kalian? Aku tetap memakai atribut jaket ini ya, karena ini petunjuk dari Allah, jadi kepakai. Meskipun suami aku lagi marah-marah. Ke kepala tuh, kenapa dia marah-marah? Sore ini aku sudah biasa lagi ya. Tadi udah ngedrop, alhamdulillah. Dan suami yang siap siaga selalu mendukung apa yang istrinya lakukan ya, untuk hal-hal tertentu. Tapi di sini kita lagi dalam keadaan gambling. Aku tahu itu. Tapi bagaimanapun juga kita harus menikmati hidup. La tahzan, terus percaya dengan qada dan qadar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Aku akan ke daerah Tridasya karena ada suatu hal yang harus kubereskan. Aku harus berbenah karena aku sedang fokus ke dalam program-program yang seharusnya prioritas. Jadi intinya, halo suamiku sayang, how are you? Pakai bahasa Inggris ya, dikit, little sih oke. Terus katanya ini benar-benar pecicilan. Katanya bukan juga istri kamu kalau tidak pecicilan. Karena tugas aku adalah mendampingi Anda di kala keadaan susah dan sulit seperti sekarang ini. Dalam artian batasan tertentu, dalam porsi yang seharusnya wajar atau tidak wajar ya, koridor tertentu. Ada dinding pemisah, ada dinding pemisah. Tidak ada, bagi aku mah selalu lancar-lancar aja seperti jalan tol ya. Tidak ada kendala, tidak ada penghalang. Apapun yang terjadi saat ini tetap enjoy. Intinya hati aku tetap lapang, dada semulus selancar jalan tol tuh. Jadi lancar terus. Semua keinginan aku apa sih yang tidak Allah kabulkan ya. Intinya semua keinginan aku sudah terkabul dan Allah tahu hal-hal yang terbaik yang harus kulakukan. Sekarang pada sulit, sayangku, suamiku tetap aku enjoy dengan aktivitas aku. Meskipun ngedrop ya, aku ngedrop karena hipertensi. Sepertinya aku juga karena terlalu banyak konsumsi gula, jadi agak lemes ya, benar-benar super lemes. Jadi di sini seperti bukan gejala ya, gejala diabetes itu memang mungkin punya ya, karena apaku punya diabetes tapi jenis kering ya. Jadi kalau luka itu tidak basah, kering gitu tetap. Tapi di sini kerasanya itu lemes, dan di sini kebiasaan pola hidup yang kurang sehat, seneng manis-manis, terus seneng permen-permen. Jadi intinya itu ya. Jadi intinya aku akan fokus dengan apa yang Allah mau, ngeplok meskipun tidak usah masuk YouTube buat nanya lah bagaimana judulnya atuh. Kalau kita ingin menginformasikan untuk hal-hal tertentu, aku ini selalu fokus profesional ya, biarin aja dimanapun. Coba sekarang nanti kamu ditaksir sama temen-temen rekan reporter kamu lah, emang di sini tidak ada yang naksir apa ya? Tidak masuk kamera juga tetap ada yang naksir. Intinya aku yang berusaha meluruskan ya. Jadi setiap orang itu punya pasangan hidup masing-masing, punya jodoh masing-masing. Sampai aku begini menerangkan, aku kan pengen punya istri kayak Umi, katanya cadaran. Kataku sabar, yang penting dia itu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu enggak gitu. Intinya kamu harus bersyukur. Aku sampai menerangkan seperti itu loh ya dulu kepada seseorang, karena di sini ada 3 orang berbarengan dan mereka punya istri ya, sehingga alhamdulillah ya mereka fokus kembali gitu. Karena aku bukan tipe orang yang gelenian gitu, ada yang seneng amit-amit nangis sebelum mendalik ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi aku berusaha untuk meluruskan. Sepulang umrah godaannya berat, itu
godaan buat hijrah aku. Intinya bagaimana kita menyikapi orang-orang yang jatuh cinta sayang sama kita ya. Jadi aku menerima mereka. Kamu posisinya sebagai sahabatku, kamu posisinya sebagai apa ya namanya, mitra. Karena sempat ada mitra jahit juga yang suka sama aku, sempat yang single, tapi aku berusaha untuk meluruskan. Jadi aku selalu ngajak apa ya, candaan di sela-sela kerjaan kita gitu. Aku akan jodohkan ya gitu, terus kalau enggak kapan nikah gitu, aku dukung. Kalau perlu aku akan bikinkan baju tuh buat masnya. Sempat ada seseorang yang single tuh, penjahit, mitra jahit. Dari matanya kan kita tahu mana yang suka mana enggak gitu, terus perhatian juga. Tapi aku tetap menganggap beliau itu sebagai sosok adik karena belum nikah ya, dan mitra yang benar-benar luar biasa mendukung perjuangan tuh. Jadi itu ya suamiku sebenarnya dimanapun sama, mau di sini, mau di sana, mau di digital, mau di dunia realita, maksudnya keseharian, yang suka dan tidak suka sama kita itu ada, yang cinta dan apa ya istilahnya, kebanyakan yang cinta itu ada. Jadi di sini kita harus memilih hidup. Sekarang kalau kita serba tidak bisa, ini tidak boleh, itu tidak boleh, gak akan maju-maju ya, kita ya akan bisa melangkah ya. Intinya berarti di sini aku harus bisa mengklarifikasikan seperti yang kulakukan di sini. Jadi aku memposisikan nih, kamu posisinya sebagai sahabatku, nih kamu posisinya sebagai relawan, bukan memang perjuangan, maksudnya sebagai partner, mitra usaha gitu. Intinya alhamdulillah ya, setelah ku terangkan mereka menerima, rata-rata menerima ya, tidak ada yang tidak menerima. Kalau si Umi udah ngeceh pasti menerima, harus menerima ya, kalau enggak tidak temenan sama aku. Nanti ku blokir kataku. Nah, setelah dikasih tahu aku kan punya suami gitu, aku punya pasangan hidup, setelah aku jelaskan itu baru mereka pun ngerasa risih ya, maksudnya risih tuh nggak enak juga. Oh ternyata cintaku besar sama soulmateku, cintaku besar sama soulmateku, jadi aku tidak bisa menerima pria manapun gitu ya. Intinya seperti sampai aku menerangkan seperti itu biar mereka atau dia paham, karena aku merasakan seseorang mencintaiku luar biasa tuh, luar biasa tuh. Tapi aku harus berusaha menerangkan bahwa aku sudah punya pasangan soulmate. Jadi di manapun dalam kehidupan keseharian sebagai berumah tangga ada yang cinta. Sekarang profesiku sebagai perawat, ada yang mengharapkan aku menjadi menantunya, menuju idaman. Jadi sebenarnya setiap profesi yang kujejaki itu ada, itu udah qadarullah ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi bagaimana aku bisa menyikapi permasalahan itu dan menyelesaikan permasalahan itu, bukan untuk untuk diabaikan, untuk ditinggalkan gitu, tapi untuk dihadapi permasalahan itu, berusaha untuk bijak. Dan aku fokuskan, kalaupun aku masuk itu dia orang dilarang tuh. Intinya aku fokuskan untuk kegiatan kemanusiaan, donasi gitu lah, menyampaikan informasi, itulah intinya. Jadi disitulah ya tujuan aku, selalu tujuannya untuk kebaikan baik. Intinya apa ya, karena aku di sini berbeda dunia sama si Abah, jadi aku harus punya dunia sendiri, dunia kreativitas, dunia apa ya, kemarin kan hijaber udah, terus aku juga bikin baju, sesekali nih masih di sini karena gambling, makanya aku selalu ingin itu dia untuk menyampaikan info-info seputar di sini gitu. Di sini ada gempa enggak? Di sini cuacanya seperti apa? Karena di sini tidak ada peliput di blok sini. Tuh. Mungkin kalau di daerah-daerah sana tuh ada tuh, di daerah Bekasi. Tapi di sini tidak ada, karena di sini zona ciri apa ya? Titik 3 di mana zona rawan dengan makhluk astral. Di sini Tri Daya Sakti itu keramat angker pengalasya. Itulah ya kenapa aku dituntun selalu ingin
ke YouTube ya, untuk membewarakan, untuk menginformasikan sayangku. Terus gimana dong? Kalau dilarang ya aku juga harus menurut gitu, tapi di satu lain ya, di sisi lain bagaimana dengan informasi yang kita butuhkan nih di sini, bagaimana nih iklimnya sekarang, jadi saling menginformasikan, gimana dong. Aku ini tipe yang meskipun gak enak badan, tapi aku harus berbuat sesuatu, harus menyampaikan sesuatu gitu. Begitulah ya, jadi intinya berpikir kembali dengan bijak. Kalau serba dilarang, kita nggak dapat uang saku atuh. Sayang tuh, Mami harus begitu panggilan ke soulmate-nya kita, sayang. Kalau seorang istri yang ingin meringankan beban rumah, jangan dilarang. Karena kita ini periode jihad fisabilillah ya. Dari 2018 sampai sekarang, kita ini sedang berada dalam periode jihad fisabilillah bagi ibu-ibu rumah tangga. Nah, membantu suaminya yang kerja, akhirnya antar jemput anak ke sekolah dan meringankan, kan gak ada biaya jemputan. Apalagi musim resesi sekarang ini, bensin udah ada yang langka ya. Jadi mereka harus mau. Jadi kita harus fokus dengan apa yang Allah mau, selama itu tujuannya baik untuk diri kita, keluarga, lingkungan pada umumnya, dan khususnya pada diri kita sendiri ya. Jadi di bawah happy, intinya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal itulah yang harus kita punya sebagai kaum mukmin. Dan di sini aku sedang diuji dengan qada dan qadar. Kamu percaya nggak? Karena mau tidak mau, hidup mati kita itu, kematian itu bisa terjadi di mana aja, di rumah, di jalan, di medan perang, tidak di medan perang, itu sudah qadarullah ya. Intinya selalu berniat baik, kemanapun kita melangkah, dimanapun. Aku tahu apa yang terjadi, tapi aku berusaha menyikapi dengan bijak. Karena aku selalu bertujuan baik untuk semuanya, bukan untuk diri pribadi, tapi untuk khalayak umum. Begitu, kok ada rezeki mah berbagi aja ya. Gitu, intinya seperti itu. Rezeki apa? Rezeki makanan. Intinya apa ya? Saling meringankan beban, itulah akhir zaman ini ya. Sudah, itu aja yang ingin ku sampaikan. Sebenarnya aku akan meliput itu ya, kondisi jalan raya. Coba kita lihat survei di pom bensin ya, sampai ke arah sana. Yuk kita mulai, yuk jalan yuk. Aku sudah sampai di Tridas ke atas ya, mau menuju Buok nih. Jadi aku akan menginformasikan ini nih, zona kenceng. Zona kenceng tuh apa? Ini motor-motornya kenceng ya. No. Itu tuh kenceng-kenceng. Nah, jadi kalau yang mau ke arah Ruko Family, kolam renang, nggak terlalu ya di situ karena rata. Tapi di sini apa ya? Jalannya itu lurus, tapi akan di depannya itu apa ya? Pudunan gitu tuh. Sundanya keluar lagi. Pudunan, tanjakan. Kalau dari arah sana nanjak, setelah jembatan itu nanjak. Nah, dari sini kenceng-kenceng. Makanya di sini kemarin sempet kalau nggak salah yang bantuin aku sempet keserempet karena di sini zona kenceng. Nah, kalau di blok Tridas yang agak rawan di sini, jadi setelah tanjakan itu kenceng. Yang mau ke arah Buok ya, di depan grosiran depan nih tuh, di depan grosiran makanan. Jadi kenceng ini. Jadi kalau kurang hati-hati nih yang dari gang nih mau keluar, hati-hati karena kemarin sempat keluar juga, aku juga
hampir-hampiran ya di sini tuh apa ya, kenceng pokoknya, zona kenceng. Karena setelah tanjakan mereka anggap aman, padahal dari sono kenceng-kenceng gitu. Intinya auranya agak sedikit tapi ya sedikit lah ya kalau buat apa ya, kalau dibilang apa ya, sedikit rawan lah ya setelah tanjakan jembatan itu, jembatan Tridas nih di situ. Jadi aku ingin menginformasikan itu. Mari kita ke depan yuk. Makanya aku ingin melihat Bang Jepri tuh masih bikin, sebenarnya kemarin sempat tutup. Aku pikir pindah, ternyata masih di situ katanya. Sekarang aku akan menyambungkan topik karena di sini banyak kafe. Mungkin ada momi-momi atau ayah atau si bos-bos yang pada mau beli itu kursi kayu buat kafenya. Nah, aku akan menunjukkan tempatnya di situ tuh. Di Bang Jepri ada tuh satu kursi 100.000. Kalau bikin yang lainnya juga meja bisa tuh di situ. Mari kita survei, buka nggak ya hari ini karena dia juga kerja di pabrik ya. Yuk kita ke sana yuk. Jadi menginformasikan hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan topik. Topiknya apa? Di sini banyaknya kafe-kafe gitu. Jadi memberitahu, membewarakan bahwa ada tempat pembuatan kursi-kursi buat kafe. Yuk. Nah, ini tempatnya ya. Kalau lagi nutup biasanya dia ada kerjaan di luar sama kerja kalau nggak salah. Tuh ada nomor WA-nya pokoknya di sini nih ya, di depan ini Putra Dharma ini apa tuh? SMK Mitra Industri. Sok momi kalau ada yang mau pesen tinggal telepon aja atau WA ke dia karena dia juga harus kerja sama ada apa ya, kemarin aku juga mau pesen tapi belum sempet ya, kerjaan di luar juga. Pesan lagi berhubungan dengan masa resesi, siapa tahu ada yang mau beli apa tuh, sepeda tuh. Kemarin sempet nggak jualan kayaknya ya toko itu, tapi sekarang jualan lagi. Sekarang kan lagi hemat BBM, siapa tahu ada yang mau butuh sepeda bekas tuh, ada di depan. Aku pun pernah kerjasama sama toko sepeda di sini, ada dua sebenarnya, satu sebelah situ, satu sebelah sana. Jadi diperlukan tuh ya toko-toko barang bekas, sepeda-sepeda itu karena kita masa resesi, nanti bisa-bisa naik sepeda kita. Yuk. Ternyata toko sepedanya udah kelewat pemirsa. Di belakang situ tuh ya ada toko sepeda bekas, bisa ke situ. Intinya nikmatilah ya kegiatan kita, aktivitas kita. Sedikitnya aku tahu kondisi kita apa yang sedang terjadi dan kita fokus dengan kegiatan kita masing-masing. Pokoknya mah banyak amal baik, budi baik lah ya. Yuk. Nah, alhamdulillah aku sudah sampai di Ruko Tridas. Sepertinya ada suasana yang lain. Dan memang seperti inilah yang ingin ku rasakannya. Tenang, hati tentram, tenang. Begitu, karena itu yang ku minta waktu umroh 2018, hati yang tenang dan tentram. Ketika ada orang-orang yang mengganggu ketenangan hati kita dari ketenangan dan ketentraman, maka dalam hal ini catatan kehidupan, bukan amalukum lagi ya. Jadi di sini jangan mengusik ketenangan orang, nanti ketenangan Anda sendiri diusik seperti itu. Jadi jangan mengganggu kesenangan orang yang sedang semedi ya. Aku bukan semedi, lagi ngadem. Tuh, kalau begini enak ya cuacanya, cerah, tenang. Karena hidup mati jodoh rezeki itu tidak akan pahiri-hiri, tidak akan tertukar. Intinya fokus ke dalam kegiatan masing-masing. Intinya biarkan orang-orang dengan tujuan hidupnya masing-masing, ketenangan. Oke, tuh di sini hari ini Tridas seperti ini, seperti semula ya. Tuh aman ya, aman lah ya, harus dibikin aman karena kalian ingin fokus mengurusi urusan kalian, aku pun ingin mengurusi urusanku sendiri. Tuh fokus ya, ngurusin anak, cucu,
yang masih sekolah, yang udah nikah, masa yang udah nikah diurusin, yang batita, yang balita urusin sesuai dengan tugasnya masing-masing. Gitu maunya aku. Ya jangan kayak gimana gitu, takut gitu. Aku takut rezekiku diambil. Tidak ada yang ngambil rezeki. Percaya deh. Kalau aku bilang, ada nggak yang mau ngambil? Misalkan, aku mau ngambil kematian kamu, tidak ada yang mau. Coba kalau disuruh meninggal semuanya, tidak ada yang mau, bener nggak? Semuanya pengen hidup terus gitu. Tapi di sini apa ya, orang-orang itu ya mungkin dengan gitu terlalu takut rezekinya itu diambil. Terus khawatir. Saya dengan qada dan qadar ya, intinya seperti itu. Tuh kan enak tuh, aku pun bisa lari-lari seperti beberapa tahun lalu. Ini bisa bebas ya, bisa bebas apa ya, bisa bebas lah ya, tidak terusik gitu. Karena risih aku tuh orangnya, aku kan bukan orang terkenal, jadi apa ya, jadi itulah ya. Biarkan waktu yang berjalan dengan sendirinya, waktu berjalan karena waktu yang akan menjawab semua permasalahan kita, dan kita hanya berbuat baik, beramal baik, tidak berusaha untuk mengusik orang lain, mengganggu keturunan yang lain, berusaha untuk membenahi diri menjadi lebih baik kalau ingin mendapatkan yang baik. Jadi seperti itu. Jadi kondisi di Cerdas aman ya. Aku tidak tahu ini masuk YouTube atau tidak, tapi intinya aku selalu dituntut untuk ngoceh tuh. Tuh jadinya harus seperti ini lah ya. Jadi aku bisa bebas lari-lari tuh sama masak-masakan. Kamu udah nungguin nasi nggak? Iya udah nungguin lah, bukannya dibeliin makanannya tadi nggak aku bawa. Tadi ragu aku mau bawa, ada padahal ada terus dia tuh. Kamu ada terus ya, kocian. Aku beliin dulu deh. Dulu. Si Ade mau kemana, Dek? Oh, les. Kemana lesnya? Oh, ya. Hati-hati ya. Sudah ya, itu aja yang ingin bikin vlog di galeri kali ya. Udah, karena apa ya? Kalau punya suami yang cemburuan, abaikan. Dek, abai ya, Dek ya. Si Ade mau malah ketawa. Aku ini teman-teman anak muda. Teman-teman mereka. Sudah ya. Tuh kasihan kucing kayaknya harus dikasih makan. Aku harus beliin nih. Sudah yuk. Assalamualaikum semuanya. Dadah. Tuh, dadah. Ini mau balas diam baik. Sudah ya.